Halo teman-teman semua, selamat datang di channel di Society. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat, bahagia, dan dompetnya nggak tipis ya. Oke, kali ini kita akan membahas novel Donghua ya guys, dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja guys kuy. Eksistensi seperti Kaisar Naga dari suku Naga Void kuno adalah eksistensi yang sangat misterius di mata banyak orang. Tentu saja, bahkan anggota suku Naga kuno biasa menjadi legenda bagi beberapa orang. Setelah semua, suku Naga Void kuno jarang datang ke dataran tengah. Suku Naga Void kuno adalah misterius dan berkuasa seperti klan kuno di hati banyak orang. Kaisar Naga dalam suku itu adalah eksistensi seperti klan kepala klan Gu atau klan Han. Ahli ini adalah seseorang yang bahkan orang sekuat leluhur Hoyun dan tetua pertama dari Menara Bel tidak pernah bertemu. Oleh karena itu, mereka tidak bisa menyembunyikan kejutan yang melonjak ke wajah mereka setelah mereka mendengar bahwa atau itu Xian sebenarnya adalah Kaisar Naga yang legendaris. Haha, tidak disangka bahwa atau itu Nona Xian memiliki identitas seperti itu. Diri orang tua ini memang sedikit buta waktu itu. Yaola kaget oleh kata-kata Xiaoyan. Dia baru saja pulih beberapa saat kemudian sebelum dia dengan sungguh-sungguh menangkupkan tangannya dan tertawa. Xian merasa sedikit tidak wajar dengan kesopanan Yaola. Dia sadar bahwa itu Xiaoyan memandang Yaola seperti seorang ayah. Dia tidak ingin menampilkan apa yang disebut Kaisar Naga di depannya. Guru, tidak perlu terlalu sopan. Kamu bisa memperlakukannya seperti gadis kecil di masa lalu. Xiaoyan juga menyadari pikiran Xian. Dia tersenyum dan melanjutkan, karena guru telah membuat saran ini sebelumnya, aku pikir kamu telah memilih olah cabang untuk menyerang. Kan? Ekspresi Yaola sedikit murung ketika kembali ke topik ini. Dia berkata, setelah memulai penyelidikan skala penuh dari olah jiwa, kami telah berhasil mengumpulkan banyak informasi. Olah jiwa memiliki banyak gedung cabang di dataran tengah. Ada 24 dari mereka yang lebih penting. Olah jiwa menyebut mereka olah utama. Olah cabang tempat aku dipenjara pada waktu itu adalah salah satu olah utama ini. Olah utama. Xiaoyan sedikit mengangguk. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar. Di atas olah utama adalah Balai Tiangang. Olah ini lebih penting bagi olah jiwa. Yaola perlahan berkata, olah Tiangang dibagi menjadi surga, bumi, dan manusia. Olah surgawi adalah markas besar olah jiwa. Kami saat ini tidak mengetahui lokasinya. Kali ini, target kami adalah olah manusia. Di antara Balai Tiangang, olah manusia. Xiaoyan bergumam dan bertanya, apa kekuatan dari balai manusia seperti olah bumi dikelola oleh wakil kepala ruang sementara olah manusia dikelola oleh Tianzun pertama dan kedua. Tentu saja, kita tidak boleh menghilangkan kemungkinan bahwa itu olah jiwa telah memperkuat pertahanannya. Jawab Yaola, Tianzun ketiga itu meninggal di tangan aku saat itu. Tianzun kedua, Shen Guyu, hanyalah Banxiang tingkat tinggi. Aku tidak perlu takut padanya jika kita bertemu lagi. Sepertinya kita bisa menurunkan olah manusia ini. Xiaoyan samar-samar tersenyum. Senyumnya sedikit gelap dan padat. Dia benar-benar membenci olah jiwa. Dia hampir mati pada bajingan ini berkali-kali selama bertahun-tahun, tapi dia sudah dewasa sekarang. Mungkin, dia harus mengambil inisiatif untuk mengumpulkan sedikit dari hutang lama. Tinggalkan masalah ini untuk menghancurkan olah manusia bagi aku. Aliansi ini masih membutuhkan para ahli untuk menjaganya agar terlindung dari segala upaya oleh olah jiwa untuk melakukan hal yang sama kepada kita. Oleh karena itu, aku berharap bahwa itu leluhur Hoyun dan yang lainnya akan menjaga tempat ini. Mata Xiaoyan bergeser ke leluhur Hoyun dan tetua pertama dari Menara Pil saat dia berbicara. Aku akan menemani kamu. Lokasi alam manusia cukup rahasia, akan sulit untuk menemukan bahkan jika seseorang memiliki peta. Yaola ragu-ragu sebelum menambahkan. Baiklah, Xiaoyan ragu-ragu setelah mendengar pernyataan Yaola sebelum mengangguk. Dia memiliki Xian.
bintang 4 Dosheng di sampingnya. Tidak banyak ahli di dataran tengah yang dapat mengancam mereka. Bahkan kepala balai aula jiwa tidak akan dapat dengan mudah mengalahkan Xian dan mengambil semua hidup mereka. Dalam hal ini, kamu semua harus beristirahat selama beberapa hari. Setelah itu, kita akan menuju ke aula manusia. Yao Lao membelai janggutnya. Kilatan sengit melintas matanya. Dia dan Xiaoyan harus bersembunyi ketika mereka dikejar oleh aula jiwa. Sekarang, mereka bertekad untuk berhenti bersembunyi. Bagaimana bisa hati mereka merasa nyaman jika mereka tidak membalas dendam 100 kali lipat? Ayah, Xiaoyan melihat Xiao Xiao kecil yang melangkah di udara saat dia dengan riang berlari ke arahnya. Dia buru-buru melangkah maju dan memeluk sosok kecil yang terbang di atasnya. Kehangatan samar menyebar dari hatinya. Ayah, di mana ibu? Mata kecil-kecil Xiao Xiao melihat ke belakang Xiaoyan. Dia melihat ke segala arah dalam upaya untuk menemukan Cailin. Haha, ibu masih latihan. Dia akan kembali ke Xiao Xiao kecil begitu dia menyelesaikan pelatihannya. Xiaoyan menjelaskan sambil tersenyum. Dia memeluk Xiao Xiao kecil sementara seruan tiba-tiba keluar dari mulutnya. Dia menemukan bahwa atau itu energi besar dan kuat yang secara acak mengalir dalam tubuh kecil Xiao Xiao sudah tenang. Energi juga samar-samar mengalir dan berubah sesuai keinginannya. Bakat pelatihan Xiao Xiao sangat luar biasa. Dalam setengah tahun, dia sudah mampu mengendalikan energi di dalam tubuhnya. Dia dapat dianggap sebagai elit asli Douzong. Yaola di samping tersenyum dan berkomentar, Douzong. Xiaoyan mengusap kepala kecil Xiao Xiao. Dia tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Saat itu, dia harus berlatih dan mengalami banyak kesulitan hanya untuk mencapai kelas Douzong. Pada akhirnya, Xiao Xiao tidak perlu melakukan apapun karena dia dengan mudah melangkah ke level ini. Berpikir tentang ini benar-benar menyebabkan seseorang menghela nafas. Selain itu, dia sangat tertarik dengan penyempurnaan pil. Aku berencana untuk menunggu dia menjadi sedikit lebih tua sebelum mengajarinya mantra api. Setelah itu, aku akan membantunya mencari flame surgawi dan perlahan membiasakannya dengan itu. Tatapan yang biasa digunakan Yaola untuk melihat Xiao Xiao sangat menyayanginya saat dia tertawa. Kamu benar-benar sangat menyayanginya. Xiaoyan tidak berdaya. Dia menyerahkan Xiao Xiao dalam pelukannya ke Xian yang penasaran di belakangnya. Mereka saling menatap sementara Xiaoyan mengepalkan tangan dan botol batu jiok muncul di dalamnya. Ada setetes cairan emas yang mengambang di dalam botol. Riak yang sangat menakutkan samar-samar dipancarkan dari itu. Apa ini? Ekspresi Yaola sedikit berubah saat melihat darah di dalam botol batu jiok. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan di dalamnya. Esensi darah yang ditinggalkan oleh seorang ahli dengan setengah langkah di kelas Daodi. Xiaoyan tersenyum. Dia melirik Yaola dan berkata, jika guru meminumnya, seharusnya mungkin bagi kamu untuk dengan cepat mencapai bintang pertama kelas Dosheng. Yaola dengan hati-hati menerima botol jiok. Dia membalik botol batu jiok dan mengamatinya untuk waktu yang lama. Dia agak ragu-ragu. Hal ini terlalu berharga dan itu akan menguntungkan Xiaoyan lagi. Aku sudah mengkonsumsinya. Tidak akan bermanfaat banyak jika aku mengkonsumsinya lagi. Guru harus berlatih selama beberapa hari ke depan. Kami akan menuju ke aula manusia setelah kamu menyelesaikan pelatihan kamu, dan kemudian kami akan menghilangkannya dari dataran tengah. Xiaoyan tersenyum. Dia berbalik dan menarik baik Xian dan Xiao Xiao keluar dari aula sebelum Yaola bisa mengucapkan kata lain. Yaola menatap punggung Xiaoyan. Dia tertawa pahit beberapa saat kemudian. Setelah itu, dia mengepalkan botol batu giok di tangannya. Kehangatan memenuhi hatinya. Xiaoyan tetap berada di paviliun bintang jatuh beberapa hari berikutnya. Tidak ada hubungannya, ia mulai meneruskan beberapa keterampilan donya kepada Xiao Xiao. Bakat mengejutkan yang dia tampilkan menyebabkan Xiaoyan merasa benar-benar terkejut untuk pertama kalinya. Sepertinya hanya dia yang bisa digambarkan sebagai jenius sejati. Judul genius muda yang disebut kembali di kota hutan tidak signifikan bila dibandingkan dengan Xiao Xiao saat ini. Xiaoyan benar-benar menikmati perasaan sebagai ayah selama 5 hari. Perasaan itu akan menyebabkan dia kadang-kadang merasa seperti dia benar-benar matang.
Dirinya saat ini tidak lagi menjadi pemuda-muda sembrono sejak saat itu. Sebaliknya, ia adalah eksistensi seperti raksasa yang nyata. Ialah yang telah dalam retret, akhirnya muncul di depan Xiaoyan pada hari ke-6. Aura Yaolao yang meluap membuat Xiaoyan tahu bahwa itu dia telah menembus bintang pertama kelas Daoxiang. Xiaoyan tidak terkejut dengan terobosan Yaolao. Yaolao membanggakan fondasi yang baik. Dengan kekuatannya yang terkumpul dan darah asansi Iblis Sen, itu wajar baginya untuk mencapai bintang pertama dari kelas Daoxiang. Kelompok Xiaoyan diam-diam menghilang dari paviliun bintang jatuh pada hari kedua setelah Yaolao menerobos. Hanya sekelompok kecil eselon atas yang menyadari bahwa atau itu aliansi Istana Langit sedang membalas terhadap olah jiwa. Pegunungan pemakaman terletak di persimpangan antara wilayah barat dan selatan dataran tengah. Karena keadaannya, tempat ini mengandung aura berbahaya yang sangat padat. Aura gelap itu bercampur dengan aroma jenazah yang kaya karena sebagian besar orang-orang dalam radius 500 km dikubur di tempat ini. Oleh karena itu, pegunungan pemakaman ini adalah pegunungan aneh yang dibangun dengan makam. Sulit untuk menemukan figur manusia dalam keadaan normal. Tidak ada yang mau tinggal di tempat yang tertutupi aura hantu. Sui, suara desiran angin tiba-tiba muncul di langit tenang pegunungan pemakaman. Sinar cahaya melintas di atas saat beberapa sosok muncul dalam sekejap di puncak gunung jauh di dalam pegunungan. Mata mereka terkunci di bagian terdalam dari pegunungan. Ada distorsi dalam ruang yang tersembunyi di balik pohon besar berwarna abu-abu. Olah manusia di Balai Tiangang berada di bagian terdalam dari pegunungan pemakaman. Namun, mereka menempatkan penghalang spasial di sini. Mereka akan mendeteksinya saat seseorang memasuki. Yaolao menunjuk ke wilayah yang dalam saat dia menjelaskan. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia melirik Xian. Dia tersenyum dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Ruang di sekitar distorsi tiba-tiba berfluktuasi sebelum berubah menjadi penghalang ruang besar yang benar-benar menutupi area tersebut. Kali ini, tidak perlu meninggalkan orang yang selamat. Xiaoyan sedikit mengangkat kepalanya. Ekspresi padat muncul di wajahnya. Hall of Souls, balas dendam ini akhirnya datang. Lebih dari 1 dekade kemudian, belum terlambat. Kan, di belakang ruang yang agak terdistorsi adalah sebidang tanah hitam yang sangat besar. Beberapa putih keputihan kadang-kadang memecahkan permukaan tanah. Mereka patah tulang yang mengungkapkan kedinginan aneh. Di tengah area yang luas ini berdiri aula hitam yang tenang. Itu tampak seperti binatang buas purba karena merayap di tanah. Suatu perasaan yang sangat gelap dan menakutkan perlahan-lahan berfluktuasi atas ruang tertutup ini. Ada rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya, sangat besar dan kasar membentang dari olah hitam besar. Rantai-rantai ini disisipkan jauh ke dalam tanah. Ada sekelompok kabut hitam berlama-lama di atas rantai ini. Kabut samar-samar membentuk bentuk manusia. Beberapa laster sesekali berkelap-kelip di atas rantai. Akhirnya, mereka bergegas ke kabut hitam dan menyebabkan kabut hitam muncul seolah-olah itu memiliki bentuk. Seluruh area ini tampak luar biasa tenang. Atmosfer yang aneh menutupinya, membuat orang merinding. Jatuh, keheningan seperti itu berlanjut selama periode waktu yang tidak diketahui sebelum 10 gugusan kabut hitam berdiri dari rantai. Kabut hitam mengecil sebelum berubah menjadi 10 sosok manusia yang tampak dingin. Orang-orang ini saling bertukar pandangan satu sama lain sebelum mereka pindah dan berkumpul bersama. Ayo pergi. Sudah saatnya bagi kita untuk melaksanakan misi kita. Mudah-mudahan kita akan dapat membawa cukup banyak jiwa kali ini. Seorang figur manusia yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok ini berbicara dengan suara serak. Swoosh! Kelompok Iblis Tua Liu melancarkan serangan menyelinap terhadap beberapa kota milik aliansi Istana Surga sebelumnya. Mereka tidak hanya berhasil membawa kembali jiwa yang cukup, mereka bahkan dihargai besar oleh Tianxun pertama. Kali ini, kami juga akan mengubah beberapa kota aliansi Istana Langit menjadi pertumpahan darah.
Salah satu orang tertawa dengan cara yang menyeramkan. Ya, ingat untuk tidak meninggalkan orang yang selamat. Pemimpin itu tersenyum. Dia perlahan mengangguk dan melambaikan tangannya. Selusin banyak tokoh berubah menjadi kabut hitam yang bergegas pergi dari aula dengan kecepatan seperti kilat. Di luar, kelompok kabut hitam ini akan keluar dari penghalang ruang ketika ruang di sekitar mereka tiba-tiba terhenti. Itu kemudian dengan keras runtuh. Selusin Angkaplos bahkan tidak berhasil mengeluarkan teriakan menyedihkan sebelum mereka dihancurkan oleh kekuatan spasial yang menakutkan menjadi apa-apa. Air mata, penghalang spasial perlahan-lahan terpecah sebagai lubang besar yang terbentuk setelah kelompok orang ini dimusnahkan. Beberapa sosok perlahan berjalan masuk dari luar dan melangkah melintasi tanah hitam. Tiupan, sebuah suara tajam dipancarkan dari aula besar saat kelompok Xiaoyan melangkah melewati penghalang. Kabut hitam di atas lantai itu mengungkapkan banyak pasang mata menyeramkan yang mengamati kelompok Xiaoyan. Berani-beraninya kamu menerobos masuk ke wilayah aula jiwa aku. Kamu meminta untuk mati. Jeritan keras sinis tiba-tiba memecahkan kesunyian. Banyak figur manusia berdiri dari rantai. Tanpa menunggu instruksi, mereka berubah menjadi cahaya hitam yang disertai oleh angin gelap saat mereka menyerang kelompok Xiaoyan dari segala arah. Sekelompok umpan meriam tampaknya dengan senang hati berlarian. Xiaoyan tersenyum setelah melihat mereka menyerang ke depan. Dia melebarkan mulutnya sebelum lautan api yang memanas keluar dari mulutnya. Semua sosok hitam yang masuk dalam 100 kaki dari lautan api akan menghilang setelah 3 napas. Orang-orang yang lebih lemah itu bahkan tidak berhasil menjerit sengsara. Lautan api menyebar. Angka-angka hitam bergegas dari belakang akhirnya membeku tubuh mereka Syek. Baru kemudian mereka mengerti bahwa atau itu kelompok ini tidak di sini untuk bunuh diri. Sebaliknya, itu benar-benar sudah siap. Bajingan, beraninya kamu bertindak liar di wilayah aula jiwa. Kamu pasti lelah hidup. Semua Tianzun, tangkap mereka. Teriakan yang agak akrab tiba-tiba keluar dari aula karena lautan api menyebar ke langit. Segera, selusin tokoh lebih bergegas keluar dari aula dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, mereka melayang di cakrawala. Mata mereka gelap saat mereka melihat kelompok Xiaoyan di belakang lautan api. Haha, kamu benar-benar berani mengeluarkan beberapa dozen belaka. Hantu tua guyuk, lebih baik bagimu untuk melangkah maju secara pribadi. Xiaoyan dengan keras tertawa. Tawanya seperti guntur ketika ia bergemuruh dan menyebar melalui aula. Dia melangkah maju saat dia tertawa dan melangkah melintasi lautan api setinggi 1000 kaki. Dia muncul di udara sementara tangannya mengarah pada sekelompok aula jiwa Tianzun sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Ruang itu terhenti sebagai tangannya dikepal lagi. Di luar, setelah Xiaoyan mengepalkan tangannya, tubuh selusin ditambah Tianzun meledak menjadi genangan darah. Bahkan jiwa mereka telah hancur oleh tekanan spasial yang mengerikan itu. Dengan kekuatan 2 bintang Dao Xiaoyan saat ini, tidak mungkin bagi beberapa ahli Dao Zun untuk menghalanginya bahkan sedikit. Hati-hati Lot, Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan seruan setelah dia mengepalkan tangannya. Ada sosok yang tersisa di ruang yang runtuh itu. Selain itu, orang ini mengandung api biru-biru. Xiaoyan melirik dan mengenali asal-usul api ini. Kamu adalah lelaki tua Mugo? Senyum menggoda terangkat di wajah Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan tak terlihat menarik sosok manusia itu. Dia melemparkan telapak tangan dan menghancurkan nyala biru yang melekat pada sosok itu. Sosok yang dikenal muncul dari dalam. Anehnya, sosok itu milik pria tua Mugo yang telah berulang kali menemukan masalah dengan Xiaoyan saat itu dan hampir merebut tempat juara pengumpulan pil. Xiaoyan, hati Xiaoyan terkejut. Orang tua Mugo, di sisi lain, terkejut pada titik di mana ia merasakan dorongan untuk membasahi dirinya sendiri. Sejak dia gagal merebut api-api 3000. Dia telah dikirim ke aula manusia. Dia telah mengumpulkan jiwa-jiwa dari luar dataran tengah selama periode waktu ini. Meskipun dia kadang-kadang mendengar tentang kekuatan Xiaoyan yang melonjak selama periode waktu ini, dia tidak menyelidiki informasi lebih lanjut. Setelah bertemu Xiaoyan lagi, dia akhirnya mengerti bahwa itu kekuatan yang disebut melonjak jauh lebih menakutkan. Dao Xiang, kamu sudah benar-benar maju ke kelas Dao Xiang.
Orang tua Mugu menatap wajah muda dan merasa suaranya bergetar. Dalam beberapa tahun, anggota generasi muda itu yang hanya bisa melarikan diri ketika dikejar olehnya, benar-benar menjadi sekuat ini. Haha, sudah bertahun-tahun sejak aku bertemu dengan kamu dan aku merasa menyesal. Api hati laut juga merupakan api surgawi. Sungguh membuang-buang sumber daya alam untuk meninggalkannya bersama kamu, karena aku telah bertemu dengan kamu lagi. Tolong serahkan. Xiaoyan tertawa tanpa sopan. Tangannya di kepala pria tua Mugu. Suatu kekuatan hisap yang aneh meletus dari tangannya. Dia benar-benar bermaksud untuk secara paksa menarik api hati laut keluar dari tubuh pria tua Gucha. Xiaoyan, kamu berani masuk ke olah jiwa aku? Kamu benar-benar masuk neraka untuk mencari kematian. Aman marah dipancarkan dari aula sementara Xiaoyan berencana untuk secara paksa mengekstrak api hati laut. Sosok hitam bergegas ke depan. Sebuah rantai hitam gelap setinggi 1000 kaki menembus udara seperti naga beracun hitam saat bergegas menuju Xiaoyan. Hanya Ban Xiang yang berani mempermalukan dirinya sendiri. Hantu tua Guyu, kamu benar-benar terlalu memikirkan dirimu sendiri. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sedikit ketika rantai itu datang. Dia menjentikan jarinya dan ledakan sonik rendah terbentuk dari itu. Rantai besar itu tampaknya telah mengalami pukulan berat, karena tiba-tiba ditarik kembali. Akhirnya, itu bertabrakan dengan aula besar. Keluar, Xiaoyan membalikan serangan Shen Guyu dengan satu jari. Dia meraih dengan tangannya dan sekelompok api biru secara paksa diambil dari tubuh pria tua Mugu. Orangnya juga menjadi sedikit lebih lemah saat ini. Jelas, dia telah menerima pukulan fatal. Xiaoyan, aku akan terlibat dalam pertarungan habis-habisan dengan kamu. Orang tua mata Cagu berubah menjadi merah darah setelah api hati laut dihilangkan dengan paksa. Tubuhnya mulai membengkak. Dia jelas ingin merusak diri sendiri. Saat ini, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghancurkan diri sendiri di depan aku. Xiaoyan meliriknya dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Dia secara acak melambaikan tangannya. Gelombang angin yang tak terlukiskan dengan keras menabrak lelaki tua Mugu sebelum menghancurkan tubuhnya ke dalam kabut berdarah di saat berikutnya. Olah jiwa Sun Ji ini, yang telah mengubah Xiaoyan menjadi negara yang menyedihkan saat itu, bahkan tidak diberi kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri saat ini. Xiaoyan melirik api hati laut di tangannya setelah menghancurkan tubuh pria tua Cagu. Dia membuka mulutnya dan menelan api. Dengan kekuatannya saat ini, menelan api hati laut tidak akan lagi menghasilkan peningkatan kekuatan, tetapi perlu untuk melepaskan kemarahan api Buddha Lotus. Meskipun api yang mengubah hidup sangat kuat, itu masih firdaus surgawi palsu. Hanya setelah memiliki api hati laut ini, Xiaoyan akan dapat benar-benar mengeluarkan 5 pemadam kebakaran. Xiaoyan, tempat ini pasti akan berada di mana Anda mati hari ini. Shen Guyu muncul dan muncul di udara setelah Xiaoyan menelan api hati laut. Dia berteriak dengan suara yang gelap dan padat pada saat yang bersamaan. Maafkan aku. Aku berencana untuk mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah hari ini. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Shen Guyu. Zian sudah mengganggu fluktuasi spasial yang terjadi di tempat ini. Bahkan jika orang-orang ini memiliki juk spasial untuk memanggil para ahli dari klan Han, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Karena anak muda sepertimu, Shen Guyu akhirnya tertawa dalam kemarahan ekstrim setelah mendengar kata-kata itu. Xiaoyan adalah orang pertama dalam beberapa tahun yang berani menyebutkan mengubah olah jiwa menjadi pertumpahan darah. Tentu saja, aku tahu kamu bukan orang yang bertanggung jawab di sini. Xiaoyan mengabaikan Shen Guyu. Matanya beralih ke olah hitam besar saat dia berkata dengan suara lemah, itu yang disebut pertama Tianzun, tidak perlu terus bersembunyi. Aku, Xiaoyan, pasti akan mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah hari ini. Kata-kata sombong apa? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa itu kamu?
dapat bertindak sesuka kamu setelah mencapai kelas Dosyang. Ini adalah masalah yang sangat mudah bagi klan Han aku untuk membunuh kamu. Sebuah mendengus dingin as dipancarkan dari dalam ruang besar setelah suara Xiaoyan terdengar. Kabut hitam pekat meletus dari dalam aula. Seorang sosok tua seperti kerangka kurus berjalan keluar dengan aura gelap dan padat. Sebuah sosok kecil seperti kerangka perlahan muncul di pandangan Xiaoyan saat kabut hitam melonjak. Dia mengenakan jubah hitam, dan wajahnya tampak sangat layu. Kedua matanya dalam karena dua kelompok nyala api menari di dalam mereka. Mereka memancarkan jejak-jejak aura yang tidak biasa. Tianzun pertama yang legendaris dari aula jiwa, kamu akhirnya bersedia menunjukkan diri kamu. Xiaoyan melihat sosok tua itu sebelum tersenyum dan berbicara dengan suara lembut. Tianzun pertama perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya yang keriput tampak sangat menakutkan. Di bawah cahaya saat api hantu menari di dalam matanya, suara serak yang membuat orang merinding terdengar dengan tenang. Xiaoyan, tidak disangka kamu berani menyerahkan diri kepada kami. Awalnya, klan telah memutuskan untuk membiarkan kamu hidup sedikit lebih lama. Tetapi sekarang setelah kamu menyerahkan diri kepada kami, aku akan membantu mengambil hidup kamu ini. Ini masih belum diketahui siapa yang akan mengambil nyawa orang lain. Xiaoyan tertawa. Matanya luar biasa gelap dan dingin saat dia melihat pria tua yang layu itu. Hantu tua ini adalah orang yang diam-diam mengintervensi dan menyelamatkan Shen Guyu saat itu. Xiaoyan mungkin tidak dapat mengalahkannya jika dia mengungkapkan dirinya saat itu. Tapi itu benar-benar berbeda sekarang. Mengingat penglihatan Xiaoyan saat ini, dia secara alami dapat melihat melalui kekuatan Tianzun pertama. Dia adalah bintang 2 Dosyang menengah. Dengan demikian, dia sedikit lebih kuat dari Xiaoyan bahkan setelah kekuatan Xiaoyan melonjak. Namun, itu tidak sulit bagi Xiaoyan untuk menebus celah seperti itu. Kakak, mengapa kamu perlu mengucapkan banyak omong kosong kepada anak muda ini? Bunuh saja dia dan ekstrak jiwanya. Swoosh, jiwa Dosyang dapat menandingi jiwa-jiwa yang telah dikumpulkan oleh balai cabang ini selama 100 tahun. Mata Shen Guyu berkedip-kedip. Saat itu, dia telah menderita kehilangan besar oleh tangan Xiaoyan. Dan dia telah membuat dendam karena penghinaan itu. Karena kekuatan pihak lain, dia tidak berani kembali ke Xiaoyan. Namun Xiaoyan berani masuk ke aula jiwa pada saat ini. Dia harus memaksanya membayar harga yang mahal, tidak peduli apapun. Haha, hantu tua Guyu. Kamu benar-benar mengucapkan terlalu banyak kata yang tidak perlu. Izinkan aku untuk memblokirnya. Kata-kata Shen Guyu baru saja terdengar ketika ruang di depannya menjadi terdistorsi. Tubuh Yaolao perlahan muncul. Dia tersenyum sambil menatap Guyu. Ada beberapa niat jahat di dalam matanya. Yao Chan, wajah Guyu tenggelam saat dia melihat Yaolao muncul di depannya. Dia hanya dengan dingin mengejek Yaolao ketika dia tiba-tiba merasakan tekanan samar yang dipancarkan dari tubuh Yaolao. Ekspresinya segera menjadi jelek. Kamu benar-benar telah menembus kelas Dosyang. Yaolao tersenyum sedikit saat dia melihat ekspresi Guyu yang agak terdistorsi. Dia berkata, aku hanya beruntung. Kamu meluncurkan serangan menyelinap terhadap aku yang terakhir kali. Kali ini, aku akan mengembalikan hutang itu kepada kamu. Jangan berpikir bahwa atau itu aku takut padamu hanya karena kamu telah mencapai kelas Dosyang. Aku hanya selangkah lagi dari menjadi Dosyang. Guyu mengeluarkan dengusan dingin, tapi sepertinya dia tidak terlalu takut. Tempat ini adalah wilayah aula jiwa. Kekuatan bertarungnya akan diperkuat di sini. Dia menekan kedua telapak tangannya ke bawah. Ki hitam mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya saat banyak rantai besar di sekitar aula mulai bergetar saat ini. Gelombang demi gelombang hitam doki melonjak keluar sebelum akhirnya memasuki tubuhnya. Yao Chan, aku akan melihat hak apa yang kamu miliki untuk datang ke aula jiwa aku untuk menagih utang. Aula jiwaku mampu menangkap kamu yang terakhir kali. Kali ini, aku pasti akan menangkap dan memenjarakan kamu lagi. Uap hitam melonjak. Go, kamu tampak seperti dewa iblis yang turun ke pesawat ini. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak ke langit. Setelah itu, suara berdentang-dentang bisa terdengar. Kabut hitam mengandung banyak rantai hitam.
Mereka diiringi teriakan tajam saat mereka bergegas menuju Yao Lao. Momentum itu tampak sangat menakutkan. Yao Lao sedikit tertawa ketika melihat serangan ini, tetapi dia tidak mundur. Deoki meletus dan dia berubah menjadi petir yang bertabrakan dengan Guyu. Xiaoyan juga berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu kepada Tianzun pertama, sementara Yao Lao bertukar pukulan dengan Guyu. Matanya menyapu para ahli dari aula jiwa di sekelilingnya sebelum dia menolak ke kelompok dokter peri kecil dalam jarak yang cukup dekat. Dia tertawa, "Aku akan meninggalkan yang lain untuk kamu." Meskipun balai manusia ini dijaga ketat dengan banyak hadir Tianzun, dokter peri kecil dan Qinglin bisa melawan ahli Bansheng. Dengan kekuatan mereka saat ini, tentu saja mereka tidak takut akan keunggulan numerik dari pihak lain. Jika salah satu termasuk 3 jahit bunga ular hijau murid Qinglin, sulit untuk memprediksi siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari keunggulan numerik selama pertarungan. Ekspresi Tianzun pertama menjadi sedikit dingin setelah melihat pertempuran ini meletus. Tangan di bawah lengan bajunya mulai dengan cepat membentuk segel. Cih. Ruang di sekitar Xiaoyan berfluktuasi setelah segel itu terbentuk. Banyak sosok putih muncul di mata Xiaoyan. Ruang sekitarnya tiba-tiba dipenuhi oleh banyak tulang putih tajam yang menusuk ke arahnya dengan kecepatan seperti kilat. Mainkan permainan anak-anak. Xiaoyan hanya tersenyum ketika melihat kecepatan kilat tulang yang menusuk. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya saat nyala api yang kuat meletus dari tubuhnya. Suhu yang mengerikan melelehkan tulang yang menusuk itu dalam sekejap. Kaisar tulang menembus langit. Tulang yang menusuk tersebar dan tangisan yang luar biasa dingin tiba-tiba terdengar. Ruang di atas kepala Xiaoyan buru-buru berfluktuasi. Bilah tulang besar yang berisi aura aneh menerobos ruang kosong. Ini berguncang karena meretas Xiaoyan. Sui, fluktuasi yang tidak biasa tersebar setelah pisau tulang aneh ini diayunkan. Terbang ke Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Ini adalah serangan spiritual. Xiaoyan sedikit terkejut saat merasakan fluktuasi misterius ini. Tidak disangka bahwa itu Tianzun pertama benar-benar tahu bagaimana menggunakan serangan spiritual. Sayangnya, Xiaoyan tidak pernah takut siapapun ketika datang ke bentrokan dalam hal serangan spiritual. Pecah, tinju Xiaoyan terkepal. Ekspresinya tenang saat dia melemparkan pukulan ke depan. Tidak ada gerakan mewah atau fluktuasi doki. Sebaliknya, kekuatan spiritual meletus dari alis Xiaoyan. Ketika dia melemparkan tinjunya ke depan, ledakan, angin telapak tangan spiritual yang tak terlihat bergegas pergi dari telapak Xiaoyan. Itu bertabrakan dengan fluktuasi pisau tulang di udara. Keduanya memusnahkan satu sama lain. Tubuh Tianzun pertama melintas setelah melihat Xiaoyan dengan mudah menghancurkan fluktuasi spiritual itu. Dia muncul di bawah bilah tulang 1000 kaki-kaki di langit. Kabut hitam melonjak dari tangannya sebelum kabut berubah menjadi tangan raksasa yang meraih gagang pedang. Dengan teriakan dingin, pisau tulang merobek ruang itu sendiri. Itu disertai oleh fluktuasi tajam yang sangat menakutkan seperti yang ditebas dalam kemarahan. Pisau tulang itu sedikit aneh. Sepertinya bisa melukai jiwa seseorang. Pisau tulang besar dengan cepat tumbuh di mata Xiaoyan. Tangannya tiba-tiba menekan udara kosong saat tanah di bawah dengan cepat menonjol. Hampir 100 pilar lava tiba-tiba ditembak dan dengan keras bertabrakan dengan pisau tulang dari segala arah. Pertama Tianzun mendengus dingin setelah serangannya diblokir. Bilah tulang yang sangat besar memotong dengan lembut dan ratusan pilar magma yang sangat besar benar-benar mulai meledak. Bahkan energi api yang kuat di bawah tanah ditekan dengan paksa oleh pisau. Xiaoyan, bilah tulang dari lelaki tua ini telah dibuat dari tulang puluhan ribu orang. Ada banyak bilah spiritual yang tidak diketahui yang terkandung di dalamnya. Setelah pisau ini menyerang tubuh seseorang, seseorang akan menderita kepahitan karena dilahap oleh puluhan ribu jiwa. Bilah tulang di tangan pertama Tianzun memangkas secara horizontal saat dia berbicara dengan suara seram. Aku pikir sangat dari kamu dengan menggunakan ini untuk mengambil hidupmu. Tindakan yang tidak ortodoks. Xiaoyan dengan dingin tertawa. Dia mempertahankan api surgawi untuk menjaga tubuhnya. Aura pedang apapun yang bisa melukai jiwanya diblokir. Dia segera melambaikan tangannya saat 5 kelompok api muncul di depannya, termasuk api hati laut yang telah dia perbaiki sebelumnya.
Dia memiliki total 5 jenis api surgawi asli. Karena kamu menaruh begitu banyak keyakinan pada bilah tulang patah milikmu ini, aku akan menghancurkannya. Segel tangan Cheyenne berubah dengan kecepatan seperti kilat. Mengikuti segel tangannya yang berubah, 5 kelompok api surgawi di depannya mulai membengkak. Dalam waktu singkat, mereka berubah menjadi serigala, makan tutul, naga, dan sebagainya. Roh api yang sangat besar. Mereka melayang di langit dan terhubung satu sama lain. Setelah itu, mereka dengan cepat membentuk formasi api besar. Teknik penghapusan 5 cincin api. Jika 4 dari 5 roh terbentuk oleh api surgawi, kekuatannya bisa sebanding dengan kecakapan Do Klastian. Saat ini, Xiaoyan telah menggunakan api surgawi untuk membentuk mereka semua. 5 jenis api surgawi telah melepaskan teknik mengusir api cincin 5 sampai batasnya. Bas-bas, 5 jenis roh api dengan cepat bergabung bersama. Mereka berubah menjadi cincin api setinggi 1000 kaki dalam sekejap mata. Cincin api berotasi liar. Bahkan ruang itu sendiri benar-benar runtuh pada saat ini, muncul seperti mulut hitam besar ganas. Sangat arogan. Tianzun pertama tersenyum dengan cara yang padat. Qi Hito melonjak dari dalam sebelum berubah menjadi banyak. Jiwa yang tampak ganas. Jeritan sengit yang tajam terus menusuk ke tulang belulang. Saat banyak jiwa ini menjalar ke dalamnya, darah merah terang mulai muncul secara bertahap di permukaan pisau tulang yang putih dan padat. Itu tampak seperti garis darah gelap, garis miring pemusnahan jiwa. Mengikuti jejak aneh darah yang muncul di tulang belulang, ekspresi serius mulai meningkat di wajah Tianzun pertama. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan pisau tulang besar dengan kasar diretas ke arah cincin api yang tergantung di langit. Hancurkan! Ekspresi merah memerah muncul di wajah Tianzun pertama. Ruang runtuh kemanapun pisau tulang itu lewat. Tanah yang puluhan ribu kaki di bawah mereka dipotong, membentuk selokan setinggi 1000 kaki. Memutar, segelintir tangan Cheyenne berubah saat dia merasakan keganasan serangan pisau Tianzun pertama. Cincin api itu berotasi liar. Itu tampak seperti lempengan bergigi yang menutupi langit. Ini memancarkan suara berdengung dan bergegas maju dengan kecepatan ekstrim. Akhirnya, itu bertabrakan dengan tulang-tulang besar itu tanpa menyerah. Dentang! Suara gemetar bumi segera meletus di atas ruang yang telah disegel. Badai energi yang mengerikan menyapu dengan kecepatan tak terkendali. Olah besar hitam itu benar-benar runtuh pada saat ini. Dentang! Sebuah fluktuasi energi yang mengerikan dengan ganas menyebar ke langit. Bahkan penghalang spasial yang menutupi. Daerah ini telah terguncang ke titik di mana riak yang intens muncul. Garis retak samar mulai samar-samar menyebar. Ledakan, badai layer berguncang di titik di mana 2 serangan bertabrakan. Lingkaran api yang sangat besar terdorong ke belakang karena semakin pingsan, tetapi itu masih berputar dengan sangat cepat. Pada akhirnya, itu benar-benar lenyap. Sebuah pisau tulang besar terbang mundur dari badai saat cincin api itu menghilang. Akhirnya mendarat di gunung. Sebuah kekuatan yang menakutkan langsung menghancurkan gunung itu menjadi runtuhan yang lengkap. Bilah tulang lemah tergeletak di batu yang hancur. Jelas bahwa itu kedua pihak tidak dapat memperoleh banyak dari tabrakan langsung ini. Keduanya menderita beberapa luka. Pisau tulang ini memang sedikit misterius. Ray api besar di atas kepala Xiaoyan perlahan menghilang. Itu kembali ke 5 kelompok api yang ditelannya. Matanya sedikit kaget saat dia melihat pisau tulang yang tebal dan putih. Dia mampu merasakan fluktuasi yang diam-diam dan aneh yang dipancarkan dari pisau tulang setelah kontak. Riak semacam ini sangat berbahaya bagi jiwa seseorang. Jika api surgawinya tidak menjaga jiwanya, dia akan berakhir dengan penderitaan. Kamu memang layak menjadi seseorang yang telah menyebabkan olah jiwa aku berulang kali gagal menangkap kamu. Kamu memang memiliki kemampuan. Mata Tianzun pertama samar-samar mendapatkan kesendirian. Tambahan saat dia melihat Xiaoyan, kamu telah maju dari bintang 1 Doshang ke Doshang bintang 2 dalam waktu 1 tahun. Bahkan aku harus memuji kamu untuk itu. Jika kamu bersedia bergabung dengan aula jiwa aku, posisi kamu pasti tidak akan kalah dengan aku. Xiaoyan mengungkapkan senyum aneh setelah mendengar kata-kata ini. Hubungan antara dia dan aula jiwa telah mencapai titik di mana tidak akan beristirahat sampai yang lain binasa. Namun orang tua ini
benar-benar mencoba untuk merekrutnya. Ekspresi aneh Xiaoyan tertangkap oleh mata Tianzun pertama. Hal ini menyebabkan Tianzun pertama merasa sedikit marah di dalam hatinya. Dia dengan dingin tertawa, "Kamu orang arogan. Di masa depan, kamu akan memahami betapa kuatnya klan Han di seluruh benua ini. Orang sepertimu hanyalah eksistensi semut. Sangat mudah bagi klan Han aku untuk membunuh kamu. Apakah begitu?" Xiaoyan tidak berkomitmen. Sudut mulutnya diangkat ke busur samar saat dia berkata, "Sebelum ini, bagaimanapun, aku pertama-tama akan menghabisimu. Hanya dengan kamu." Tawa burung hantu aneh yang aneh keluar dari mulutnya. Tangannya meraih kekacauan di bawah dan pisau tulang besar terbang. Itu berhenti di depan Tianzun pertama. Tubuhnya bergerak sebelum berdiri di atas tulang belulang. Banyak riak muncul di tulang pisau. Tubuh Tianzun pertama perlahan bergabung ke dalam tulang belulang. Penggabungan pria dan pisau. Xiaoyan tanpa sadar mengangkat alisnya setelah melihat penggabungan ini. "Xiaoyan, aku telah berlatih dengan pahit selama beberapa ratus tahun untuk menggabungkan tubuh aku dengan pedang kaisar tulang. Ini adalah pertama kalinya aku akan menggunakannya melawan lawan. Kamu akan digunakan sebagai pengorbanan untuk pedang." Pisau tulang kaisar yang sangat besar melayang di udara. Wajah Tianzun yang pertama muncul di tubuhnya yang putih dan padat. Bekas darah kecil yang tak terhitung jumlahnya perlahan menyebar di atas pisau. Tampak seolah-olah mereka adalah pembuluh darah padat. "Sui!" Suara Tianzun pertama baru saja terdengar ketika pedang kaisar tulang bergetar. Keberadaannya dengan cepat menghilang. Apa kecepatan yang luar biasa! Syok naik dalam hati Xiaoyan saat pisau tulang menghilang. Tubuhnya mundur dengan refleks. Ruang di depan Xiaoyan berfluktuasi saat dia melakukannya. Sebuah pisau tajam tiba-tiba menebas. Pisau itu setengah kaki dari kepala Xiaoyan. Reaksimu memang cukup cepat." Tawa aneh terdengar dari pedang kaisar tulang setelah tebasannya luput. Pisau itu bergetar dan teriakan yang tidak biasa tiba-tiba terpancar. Bayangan pisau yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap. Mereka melilit Xiaoyan pada saat berikutnya sebelum pisau tajam bersinar ditujukan ke titik mematikan di sekitar Xiaoyan. 6 penguasa mengalir tubuh bersama. Ekspresi Xiaoyan menjadi serius ketika serangan tajam dari pedang kaisar tulang menekannya. Dia mengepalkan tangannya dan penguasa Xuan berat muncul di dalamnya. Penguasa berguncang karena banyak bayangan penguasa membentuk jaring pertahanan yang melilit tubuhnya. Kleng-kleng, banyak bayangan tajam yang dituangkan ke figur penguasa seperti badai, menyebabkan gelombang bunga api meletus. Ruang di sekitarnya akan terbelah dan membentuk retakan hitam gelap setiap kali bayangan penguasa dan bayangan pisau berbenturan. Desis mendesis, mendesis. Serangan pedang kaisar tulang mulai melonjak saat menghadapi pertahanan seperti kura-kura milik Xiaoyan. Kecepatan menyerang yang sangat menakutkan ini menyebabkan ekspresi serius untuk melintas di mata Xiaoyan. Hanya serangan ini saja yang akan memungkinkan Tianzun pertama untuk bertarung melawan ahli Daoxiang bintang 2 yang maju. Bahkan Yao Ming akan kesulitan mengalahkannya. Penggabungan pisau dan manusia itu memang cukup misterius. Di luar, Xiaoyan memusatkan pikiran saat dia membangun pertahanannya. Rasa bahaya tiba-tiba muncul di dalam hatinya pada saat tertentu ketika kepalanya tiba-tiba berubah. Ledakan, sebuah cahaya pisau mencolok menerobos bayangan penguasa di sekitar Xiaoyan saat kepalanya berputar. Sinar dingin yang tajam cahaya menyayat bahu Xiaoyan. Sinar cahaya memancarkan gelombang cahaya pada saat itu membuat kontak dengan tubuhnya. Cahaya pisau tajam itu terhalang. Segera setelah itu, cahaya itu secara paksa berpisah oleh pisau ketika pedang kaisar tulang tanpa ampun meratas bahu Xiaoyan. Dentang, bunga api ditembakkan saat Xiaoyan dipukul, tetapi darah segar tidak mengalir darinya. Sepasang pecahan skala patah ditembakkan. Fragmen skala itu berasal dari naga Phoenix armor kuno yang tersembunyi di bawah kulitnya yang telah dipanggil olehnya pada saat kritis ini. Ding! Penguasa berat di tangan Xiaoyan.
tiba-tiba mengayun setelah pedang Kaisar Tulang memukulnya. Itu dengan kejam menabrak pedang Kaisar Tulang dan mengirim pedang itu terbang. Dia memutar kepalanya dan melihat tanda berdarah samar di bahunya. Ekspresinya menjadi sedikit suram. Ini adalah pertama kalinya formasi pertahanannya telah dipatahkan secara paksa setelah dia menggunakan 6 penguasa mengalir tubuh bersama. Dari sini, orang bisa tahu betapa menakutkannya kecepatan ofensif Tianzun pertama. Setelah pria dan pedang bergabung, betapa tangguh tubuh Tianzun pertama sekali lagi muncul di pedang Kaisar Tulang yang telah dikirim terbang. Dia anehnya tertawa saat melihat Xiaoyan dan berkata, "Kecepatanmu terlalu lambat, tidak dapat mengejar aku setelah aku bergabung dengan pisau." Xiaoyan tanpa ekspresi. Dia mengangguk pelan tapi tidak menyangkal kekuatan Tianzun pertama ini. Hanya serangan ini bisa menantang 2 bintang Daoxiang yang canggih. Titik ini saja memungkinkan Tianzun pertama menjadi bangga. Napas panjang udara perlahan-lahan dipancarkan dari dalam mulut Xiaoyan. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius karena kedua tangannya ditempatkan bersama. Setelah itu, mereka dengan cepat berubah dan membentuk banyak segel tangan yang rumit. Mengikuti perubahan dalam segel tangan ini, kekuatan spiritual di alisnya tiba-tiba pecah dari tubuhnya. Itu berubah menjadi sosok ilusi besar yang menutupi tubuhnya. "Karena kamu cepat, aku akan lebih cepat dari kamu." Tangan Xiaoyan perlahan terhenti. Senyum dingin terangkat di wajahnya. Kemarahan kuning musim semi kemarahan. Pikiran Xiaoyan bergerak saat sosok ilusi besar itu perlahan melebarkan mulut besarnya. Serangan spiritual yang menakutkan tiba-tiba menyapu seperti badai. Ledakan. Serangan rohani sonik yang menakutkan ini menyebar melalui udara. Mayat hampir 70% dari ahli aula jiwa di daerah ini tiba-tiba menegang pada saat ini. Ledakan terdengar saat tubuh mereka lenyap. Jiwa mereka dan tubuh fisik mereka telah dihancurkan oleh serangan spiritual ini. Dentang, serangan spiritual yang kuat terdeteksi oleh Tianzun pertama. Sebelum dia bisa melakukan apapun setelah hanya mendeteksi itu, serangan spiritual itu menyerang tubuhnya. Pisau Kaisar Tulang Besar dikirim terbang pada saat ini. Seorang tokoh lansia juga terbang keluar dari pedang saat serangan spiritual ini mendarat. Segar darah segar itu keluar dengan lahap. Tianzun pertama dikirim terbang dari pedang Kaisar Tulang oleh Xiaoyan. Jari musim semi kuning. Xiaoyan tiba-tiba menekan dengan jarinya setelah melihat Tianzun pertama dengan paksa terlempar keluar dari pedang Kaisar Tulang. Sebuah tangan energi yang sangat besar kemudian muncul sebelum ditekan dengan kejam ke tubuh Tianzun pertama. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan tubuh pertama Tianzun meledak hampir seketika. Lengannya berubah menjadi kabut berdarah. Jari musim semi kuning. Sebuah gemuruh dan jari membalikan situasi di sekitar. Tapi Xiaoyan tidak menunjukkan belas kasihan. Dia sekali lagi membanting telapak tangannya ke depan sebagai telapak energi yang sangat besar terbentuk. Itu menghantam tubuh pertama Tianzun. Tubuh Tianzun yang pertama adalah seperti bola meriam ketika itu ditembak jatuh dari langit dan dengan kejam menembus tanah. Sebuah gelombang yang menakutkan dengan paksa bangkit dari tanah, membentuk lubang dengan kedalaman beberapa ribu kaki. Dalam 3 serangan, 3 keterampilan pamungkas siluman Shen Hongquan dilepaskan oleh Xiaoyan dengan keakraban ekstrim. Kemarahan jari musim semi kuning akan membahayakan jiwa seseorang, sementara jari musim semi kuning dan telapak musim semi kuning akan menghancurkan tubuh seseorang. Kekuatan gabungan mereka hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Xiaoyan melayang di langit. Dia perlahan menghembuskan nafas udara saat matanya melihat lubang yang dalam dengan beberapa ketidakpedulian. Ada aura kecil berlama-lama di tempat itu. Jelas, Tianzun pertama masih memiliki beberapa nafas tersisa. Mati! Mata Xiaoyan dingin dan acuh tak acuh. Jarinya mengarah ke dasar lubang yang dalam dari jarak yang sangat jauh. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya saat aula besar itu tiba-tiba mengeluarkan riak energi yang sangat kuat. Ruang di depan Xiaoyan menjadi terdistorsi. Sesosok perlahan muncul. Pada saat yang sama, aura yang luar biasa kuat juga menyapu ruang tertutup ini. Xiaoyan, beraninya kamu? Xiaoyan menyeringai setelah mendengar suara rendah dan dalam. Dia melihat sosok seperti hantu itu. Sepertinya dia tidak merasa aneh karena sosok manusia ini tiba-tiba muncul.
Suaranya tenang ketika dia berkata, "Wakil Kepala Olah Jiwa, apakah kamu akhirnya tidak dapat menahan diri lebih lama setelah bersembunyi?" Untuk waktu yang lama, sosok manusia yang muncul di depan Xiaoyan benar-benar terbungkus dalam kabut hitam. Dua mata yang luar biasa gelap dan padat keluar dari kabut, menyebabkan hati seseorang merasakan ketakutan berlama-lama. Orang misterius ini mengejutkan Wakil Kepala Olah Jiwa yang telah campur tangan ketika aliansi Istana Langit dibentuk saat itu. "Xiaoyan, kamu memaksa Olah Jiwaku untuk menyerahkan mayat Xiaozan." Kabut hitam perlahan berdesir. Sebagai wajah pucat yang luar biasa terungkap, wajah itu tidak tampak tua. Sebaliknya, itu tampak seperti seorang pemuda. Tetapi nada yang digunakan pemuda ini luar biasa menyeramkan. Ini memungkinkan seseorang untuk memahami bahwa atau itu usia orang ini pasti bukan apa yang dia ungkap di permukaan. "Aku telah mengatakan bahwa atau itu jika sesuatu terjadi pada ayah aku akan menyerahkan Jiuk Dewa Kuno Towoshi kepada klan Gu." Xiaoyan samar-samar tersenyum. Dia tidak merasakan sedikit pun rasa takut. Jika seseorang mengungkapkan bahkan kelemahan sedikit pun kepada orang-orang ini dari Olah Jiwa, orang-orang ini akan meraihnya dan seseorang tidak akan pernah bisa pulih. Meskipun dia terus-menerus khawatir tentang keselamatan Xiaozan dalam pikirannya, dia tidak mengungkapkan pikiran seperti itu melalui tindakannya. Kalau tidak, orang-orang yang akan berakhir menderita adalah ayahnya dan dia. Tidak perlu untuk itu. Kamu mungkin tidak akan diberi kesempatan seperti itu. Aku akan secara pribadi membawa kamu kembali ke klan Han kali ini dan memungkinkan kamu berdua untuk bersatu kembali. Senyum dingin dan acuh tak acuh muncul di wajah Wakil Kepala Olah. Awalnya, klan itu berencana mengizinkan kamu untuk hidup lebih lama. Namun, sepertinya kamu tidak menghargai kesempatan seperti itu. Xiaoyan tidak berkomitmen. Dia terlalu malas untuk mengucapkan omong kosong semacam itu kepada Wakil Kepala ini. Dengan gelombang tangannya, api panas tiba-tiba melesat menuju lubang besar di bawah. Dia berencana memukul seekor anjing ketika itu turun, jadi dia akan menghabisi Tianzun pertama di tempat ini. Mata Wakil Kepala Olah Jiwa segera menjadi dingin setelah ia melihat serangan Xiaoyan untuk membunuh di depannya. Dia menjentikan jarinya dan uap hitam meluncur keluar. Uap hitam berubah menjadi naga hitam yang menelan api. Setelah itu, tangannya yang besar meraih Xiaoyan. Kabut hitam keluar dari jari-jarinya ke segala arah. Kabut hitam ini berubah menjadi 5 rantai besar yang bergegas menuju Xiaoyan dengan suara tabrakan. Jangan berpikir bahwa itu kamu dapat bertindak arogan hanya karena kamu telah menembus bintang kedua kelas Doxiang. Kamu bahkan tidak layak disebut di depan aku. Sebuah keganasan muncul di wajah Wakil Kepala Istana. Kekuatannya adalah bintang 3 yang maju, Doxiang, dan dia hanya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan 3 Raja Naga besar dari 3 Pulau Naga. Kekuatan semacam ini benar-benar bisa menghancurkan Xiaoyan. Namun, ekspresi Xiaoyan terus tetap tenang saat Wakil Kepala Serangan Tajam Olah Jiwa datang. Xiaoyan tidak berniat untuk menangani serangan ini. Sebaliknya, dia meraih lubang besar di bawah dari jarak yang sangat jauh. Sebuah tangan api besar muncul di langit dan meraih lubang besar di bawah. Kamu mencari kematian. Mata Kepala Deputi Balai berubah suram ketika dia melihat Xiaoyan. Benar-benar mengabaikannya. Dia memberi senyum padat saat rantai hitam mengelilingi Xiaoyan sebelum tiba-tiba mengencangkan. Kleng-kleng, ruang di sekitar Xiaoyan tiba-tiba berfluktuasi ketika rantai hitam itu hendak melilit di sekitarnya. Aliran spasial kacau yang sangat liar dan penuh kekerasan menyebar. Kekuatan merobek yang menakutkan menghancurkan rantai itu. Siapa ini? Intervensi tiba-tiba menyebabkan Wakil Kepala Ruang merasa terkejut. Matanya buru-buru menyapu saat dia berteriak dengan suara dingin. Kamu juga tidak layak disebut di mata kaisar ini. Suara dingin perlahan terdengar setelah Wakil Kepala Wisma mengucapkan kata-kata itu. Wakil Kepala Balai kemudian melihat sosok proporsional yang indah tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan. Dia bisa merasakan tekanan yang relatif padat yang berasal dari sosok ini. Kamu siapa? Ini adalah masalah olah jiwaku. Orang luar seharusnya tidak campur tangan, setidaknya kamu terlibat. Mata Wakil Kepala
Guardian kota itu serius ketika dia menatap sosok berambut ungu dan menuntut dengan suara yang dalam. Apakah olah jiwa sangat hebat? Xian meringkuk bibirnya setelah mendengar ini. Dia tampak sangat jijik. Selama masa kuat dan makmur suku naga Void kuno, mereka bahkan tidak takut pada klan Han. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentang fraksi bawahan dari klan Han, seperti olah jiwa. Xiaoyan mengatakan bahwa atau itu dia akan mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah hari ini. Mata Xian yang cantik menyapu kepala wakil balai ini dari aula jiwa. Dia samar-samar tersenyum dan berkata, "Bukankah akan baik-baik saja jika kamu terus bersembunyi di dalam? Mengapa kamu harus keluar dan mencari kematian? Sungguh sombong, aku takut kamu tidak memiliki kemampuan untuk membunuh aku." Ekspresi wakil kepala Guardian itu sangat buruk saat dia berteriak dengan suara dingin. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun bahwa ia telah mendengar ancaman yang jelas seperti itu dan merasa diremehkan. Meskipun dia bisa merasakan bahwa itu Xian adalah seorang ahli yang telah mencapai bintang keempat dari kelas Daoxiang, dia mungkin tidak akan mati jika mereka benar-benar bertarung. Xiaoyan melirik kepala deputi balai ini sebelum benar-benar mengabaikannya. Dia manuver tangannya, menyebabkan tangan api besar untuk menarik Tianzun pertama dari lubang besar dan dalam. Pada saat ini, lengan pertama Tianzun telah meledak menjadi kabut berdarah saat darah segar menutupi tubuhnya. Bahkan jiwanya telah terluka oleh kemarahan ilahi musim semi kuning dari sebelumnya. Pandangannya bahkan menjadi sedikit buram karena tubuh fisiknya dan bahkan jiwanya telah menderita kerusakan parah. Mata Xiaoyan dengan tenang mengamati Tianzun pertama, yang sepertinya terluka parah sehingga dia tidak dapat membalas. Tangan api besarnya menarik Tianzun pertama ke atas. Tapi wajah tua kusam itu tiba-tiba mengungkapkan keganasan baru ketika Tianzun pertama kurang dari 100 kaki dari Xiaoyan. Tubuhnya mulai membengkak. Ledakan. Tubuh bengkak itu hanya tengah dilakukan ketika Xiaoyan mengepalkan tinjunya tanpa ekspresi. Tangan api besar tanpa belas kasih menghancurkan Tianzun pertama. Kekuatan yang menakutkan ini menyebabkan tubuh fisik Tianzun pertama meledak. Sui, cahaya hitam tiba-tiba melesat setelah tubuh fisik Tianzun pertama meledak. Ini dengan liar menembaki kepala deputi aula jiwa. Mencoba melarikan diri, Xiaoyan mendengus dingin setelah menyadari bahwa itu jiwa Tianzun pertama berencana melarikan diri. Ketika datang ke ahli seperti itu, adalah mungkin untuk berubah ke tubuh fisik lain dan dilahirkan kembali selama jiwa seseorang tidak hancur. Pada saat itu, dia akan menjadi ancaman besar lagi. Tentu saja, tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk hanya membiarkan ancaman seperti itu untuk melarikan diri. Jati dia menjentikan jarinya dan tangan api besar berubah menjadi jaring api yang melilit jiwa Tianzun pertama. Berani-beraninya kamu. Ekspresi wakil kepala olah jiwa tenggelam saat melihat upaya Xiaoyan untuk menangkap Tianzun pertama. Dia mengangkat tangannya dan kabut hitam meletus dari lengan bajunya ke segala arah. Kabut hitam menutupi matahari dan meresap ke udara saat menyapu ke arah Xiaoyan. Kamu tidak akan bisa menyerang. Di depan kaisar ini, Xian dengan dingin tertawa ketika wakil kepala balai ini menyerang. Tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat dan kilau emas gelap meletus dari tubuhnya. Dalam sekejap mata, kilau ini membentuk naga emas besar. Naga itu melebarkan mulutnya dan bertindak seperti ikan paus besar yang menelan air. Dalam beberapa penarikan, naga itu telah melahap kabut hitam, bahkan dengan sifat erosi yang sangat kuat dari kabut. Suku naga Void kuno, wakil kepala olah jiwa berseru setelah melihat naga emas besar yang Xian telah panggil. Kembali, Xiaoyan mengulurkan tangannya setelah Xian memblokir wakil kepala balai olah jiwa. Kabut api melilit jiwa Tianzun pertama. Suhu tinggi yang memancar dari kabut menyebabkan Tianzun pertama menjerit sengsara. Segera setelah itu, jiwa terbang kembali dan mendarat di tangan Xiaoyan. Xiaoyan melihat gugusan kabut hitam di area api di tangannya. Kabut hitam bergejolak sebelum berkumpul. Di hadapan Tianzun pertama, ada kekejaman yang tak tertandingi mengisi wajah itu. Xiaoyan mengabaikan kebencian terhadap Tianzun pertama. Dia mengecilkan penghalang api dan membentuk botol api batu giok. Setelah itu,
Ia menempatkan segel spiritual ke atasnya dan melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Karena orang itu adalah Tianzun pertama dari Aula Jiwa, dia pasti akan menyadari banyak rahasia. Mungkin untuk mendapatkan beberapa informasi tentang motif Aula Jiwa untuk mengumpulkan jiwa dari mulutnya. Tidak disangka bahwa itu kamu bahkan dapat meminta suku naga Void kuno untuk membantu kamu. Wakil Kepala Balai Aula Jiwa tanpa sadar tertawa dalam kemarahan ekstrim setelah menyaksikan Xiaoyan menyegel jiwa Tianzun pertama. 4 bintang Daoxiang bisa dianggap ahli top bahkan di dalam klan Han. Dia tidak mengharapkan Xiaoyan dapat mengundang ahli seperti itu kali ini. Namun, Aula Jiwa aku bukanlah tempat di mana orang muda seperti kamu dapat berubah menjadi pertumpahan darah hanya karena kamu ingin. Wakil Kepala Balai Aula Jiwa tiba-tiba mundur. Pada saat yang sama, token Giok Perak muncul di tangannya. Dia menghancurkan token dan fluktuasi spasial yang sangat padat mulai menyebar dengan cepat. Tetapi dia tertegun untuk menemukan bahwa itu terowongan spasial tidak muncul setelah token spasial rusak. Energi spasial berfluktuasi sesaat sebelum perlahan menghilang. Aku telah menggunakan aliran spasial yang kacau untuk mengelilingi ruang di area ini. Tidak ada riak spasial yang bisa dipancarkan. Oleh karena itu, kamu tidak akan dapat memanggil bala bantuan apapun, bahkan jika kamu menggunakan token Giok spasial. Zian berbicara dengan senyum saat ia mengejek Wakil Kepala Aula Jiwa, yang ekspresinya berangsur-angsur menjadi jelek. Wajah Wakil Kepala Balai berkedut. Hatinya akhirnya tenggelam. Kali ini, kelompok Xiaoyan benar-benar sudah siap. Aula Jiwa telah mengejar guru dan aku selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya untuk membayar hutang itu. Tenang, aku akan meruntuhkan surga, bumi, dan manusia bersendiri satu persatu. Mata Xiaoyan dipenuhi dengan janji rapat saat dia melihat Wakil Kepala Aula Jiwa dan berbicara. Xiaoyan, satu-satunya kesalahan yang telah dilakukan Aula Jiwa aku selama tahun-tahun ini adalah gagal membunuh kamu sejak awal. Ini telah memungkinkan kamu untuk mendapatkan kekuatan. Tetapi kamu seharusnya tidak bahagia. Meskipun klan Han aku tidak dapat menyerang kamu karena perjanjian antara klan kuno, itu tidak akan lama sebelum perjanjian tidak akan dapat menahan klan Han aku. Pada saat itu, kamu akan menemukan bahwa itu klan Han aku jauh melebihi imajinasi kamu. Wakil Kepala Balai Aula Jiwa menghirup nafas dalam-dalam. Dia melihat ruang yang hancur ini. Bahkan setengah dari aula hitam besar telah runtuh. Sejumlah besar ahli dari Aula Jiwa telah hilang selama gelombang energi yang dipancarkan dari pertempuran sebelumnya. Kali ini, hilangnya aula manusia sangat menyedihkan. Pada saat itu, klan Xiao kamu dan aliansi Istana Langit akan benar-benar dihilangkan. Wakil Kepala Balai Aula Jiwa tertawa-tawa ketika tubuhnya tiba-tiba meledak. Kabut hitam menyebar dan dengan paksa merobek aliran spasial yang kacau. Tubuhnya bergerak, menembak ke dalam air mata, dan menghilang. Orang ini telah meninggalkan semua orang di dalam aula manusia. Mundur dari Wakil Kepala Balai Aula Jiwa sebelum pertarungan jelas melebihi harapan kelompok Xiaoyan. Oleh karena itu, ia diizinkan untuk merobek ruang dan melarikan diri sebelum ada yang bisa bereaksi. Orang ini benar-benar cepat berlari. Xiaoyan menatap ke tempat di mana Kepala Deputi Balai telah melarikan diri dan mengerutkan kening, tetapi cemberut itu cepat rileks. Wakil Kepala Balai Aula Jiwa bukanlah orang biasa. Dia memiliki kekuatan bintang 3 yang maju. Daoxiang, jika Zian tidak menemani mereka hari ini, pertempuran yang sangat sengsara pasti akan pecah. Selain itu, bahkan setelah mengalami pertempuran seperti itu, Xiaoyan tidak yakin dia benar-benar bisa membunuh Wakil Kepala Wisma seperti dia telah membunuh Tianzun pertama. Bagaimanapun, kekuatan dari Wakil Kepala Ruang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Tianzun pertama. Meskipun tidak sulit untuk mengalahkannya, aku tidak dapat menghentikannya jika dia memilih melarikan diri dengan segenap kekuatannya. Zian juga merasa sedikit tidak berdaya. Jika seorang ahli bintang 3 maju Daoxiang bersikeras melarikan diri, dia tidak akan bisa menghentikan ahli itu. Dan Wakil Kepala Balai Aula Jiwa ini sangat berhati-hati. Dia baru saja melarikan diri bahkan sebelum bertempur. Oleh karena itu, Zian tidak akan bisa mempertahankannya. Lupakan, tidak masalah jika dia kabur. Aula Jiwa akan cepat atau lambat menebak bahwa itu kita adalah
orang-orang yang bertanggung jawab atas masalah ini. Aliansi dan Aula Jiwa saling bertentangan. Beberapa waktu sebelumnya, Aula Jiwa telah meluncurkan serangan terhadap aliansi. Waktu dan waktu sekitar, kami akan membalasnya. Jika tidak, orang luar mungkin berpikir bahwa itu persekutuan kita hanya dapat ditekan oleh Aula Jiwa dan bertindak pengecut. Xiaoyan mengangguk. Jarinya dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya saat dia tertawa samar. Mampu menangkap Tianzun pertama dan mendapatkan napi hati laut berarti bahwa itu ia telah mendapatkan banyak hal selama perjalanan ini. Selain itu, mereka bahkan menghancurkan Aula cabang Aula Jiwa. Kerugian semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Aula Jiwa tidak akan dapat dengan mudah menerima. Kamu juga harus menghabisi orang yang tersisa. Jangan biarkan mereka lolos. Xiaoyan melirik ahli dari Aula Jiwa yang melarikan diri ke segala arah saat dokter peri kecil dan Qinglin mengejarnya. Setelah itu, dia beralih ke medan perang antara Yaolao dan Saint Guyi. Saint Gu, kamu telah jatuh ke dalam kerugian saat ini. Bahkan auranya menjadi sedikit lelah. Meskipun dia berusaha bersikap keras dengan kata-katanya, dia hanya seorang Banxiang tingkat tinggi. Tidak mungkin baginya untuk bertarung dengan Yaolao yang merupakan alit Doxiang. Hanya masalah waktu sebelum dia selesai. Perhatikan Gu kamu. Jangan biarkan hantu tua ini kabur. Ai, Zian mengangguk. Sosoknya yang halus bergerak dan bergegas ke depan. Dia menjadi naga besar yang dibebankan ke kawanan kambing. Angin menyapu sekeliling. Dalam waktu singkat, para ahli dari Aula Jiwa benar-benar terbunuh olehnya. Xiaoyan terlalu malas untuk membagi perhatiannya untuk menangani pembantaian satu sisi ini. Dia menunduk untuk melihat aula besar di bawah. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan penguasa Xuan berat muncul dalam sekejap. Dia dengan kasar menebas di aula besar. Sebuah pilar api setinggi 1000 kaki meletus dan memisahkan aula besar itu, mengungkapkan rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Beberapa kelompok cahaya spiritual tergantung di ujung rantai itu. Sudut mata Xiaoyan tanpa sadar mengejang saat melihat puluhan ribu tubuh spiritual. Bajingan-bajingan ini dari Aula Jiwa menggunakan jiwa-jiwa ini sebagai makanan. Xiaoyan dengan lembut melambaikan tangannya. Angin yang menakutkan bertiup. Seperti badai liar, rantai-rantai itu hancur berantakan dan jiwa-jiwa di dalam kelompok cahaya itu membuka mata mereka pada saat ini. Mereka memandang sekeliling mereka dengan cara yang lemah dan hilang. Setelah itu, fluktuasi spiritual yang sangat menggila dipancarkan. Meskipun mereka tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi, mereka bisa merasakan kebebasan. Mereka telah dikurung di tempat ini selama bertahun-tahun yang tidak diketahui sebagai tahanan. Kadang-kadang, bahkan, kematian itu sendiri menjadi satu-satunya harapan mereka. Kamu semua harus pergi. Jangan izinkan Aula Jiwa menangkap kamu lagi. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas. Dia kemudian berbicara sambil memperhatikan jiwa-jiwa itu. Beberapa dari mereka tampaknya sangat senang dan gembira karena mereka robek. Banyak jiwa berlama-lama di langit. Beberapa berlutut ke Xiaoyan sementara yang lain membungkuk ke arahnya. Akhirnya, mereka keluar dari penghalang. Dengan peluit dan dengan jila menuju ke dunia luar. Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat dia melihat jiwa-jiwa itu melarikan diri. Dia baru saja akan berbalik ketika sebuah pikiran tiba-tiba melewati hatinya. Matanya melihat ke aula yang telah berubah menjadi reruntuhan saat dia samar-samar merasakan fluktuasi yang aneh dari dalam dirinya. Dia ragu sesaat sebelum dia perlahan mendarat. Dia dengan lembut melambaikan tangannya saat angin yang menakutkan mengirim pilar batu setinggi 1000 kaki. Xiaoyan dengan cepat menggali lebih dalam. Reruntuhan itu terbuka untuk mengungkapkan lubang besar dalam sekejap mata. Ada gugus cahaya setinggi 5 kaki yang tergantung di pit. Kelompok cahaya itu transparan. Bagian luarnya melekat pada bertonton rantai hitam. Ujung lain dari rantai ini telah terhubung dengan jiwa-jiwa yang telah melarikan diri tadi. Kelompok cahaya ini adalah benda yang telah terbentuk dari tubuh spiritual itu sebelumnya. Ini adalah... Xiaoyan mengerutkan kening saat dia melihat gugus cahaya ini. Dia bisa merasakan fluktuasi spiritual yang sangat mengerikan dalam gugus cahaya. Selain itu, fluktuasi spiritual ini sangat murni.
Tidak ada satupun pengotor yang tercampur di dalamnya. Ini adalah inti dari jiwa. Suara Yaola ditularkan dari belakang Xiaoyan. Xiaoyan menoleh dan melihat Yaola turun dari langit. Hantu tua itu guyu dengan cepat dihabisi setelah Ziyan ikut campur. Oleh karena itu, Yaola bebas untuk melihat-lihat esensi jiwa. Xiaoyan perlahan bergumam. Pada saat ini, dia secara alami mengerti sesuatu. Jiwa adalah basis kehidupan. Semua makhluk hidup memiliki jiwa dan jauh di dalam jiwa adalah petunjuk dari esensi jiwa. Ini adalah fondasi untuk pembentukan jiwa. Itu bisa digambarkan sebagai energi paling misterius tetapi paling murni di dunia. Jumlah esensi jiwa yang begitu besar membutuhkan setidaknya 1.000.000 jiwa. Ekspresi Yaola sedikit rumit seperti yang dia katakan. Kumpulan cahaya jiwa ini harus menjadi koleksi manhole selama bertahun-tahun. Wakil kepala ruang begitu terburu-buru untuk melarikan diri sehingga dia gagal bahkan membawa hal yang penting dengannya. 1.000.000 jiwa. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan nafas. Metode olah jiwa ini memang ganas. Untuk memperoleh esensi jiwa ini, mereka harus mengkonsumsi 1.000.000 jiwa. Selain itu, ini hanya olah manusia. Masih ada sejumlah cabang di seberang dataran tengah. Tempat-tempat itu kemungkinan juga akan memiliki benda misterius semacam itu. Olah jiwa ini benar-benar kambuk dari seluruh benua. Mereka memang momok. Yaola tidak dapat menyembunyikan kebencian di wajahnya. Olah jiwa ini menggunakan segala macam metode untuk mencapai tujuan tercela. Metode yang misterius dan kejam itu sedikit berbeda dengan mendapatkan darah atau daging dari orang yang hidup. Selain itu, metode ini mungkin bahkan lebih ganas. Aku bertanya-tanya apa yang olah jiwa rencanakan untuk dilakukan dengan mengumpulkan begitu banyak esensi jiwa. Xiaoyan merajut alisnya. Dia merasa bahwa itu esensi jiwa ini pasti melibatkan skema besar. Menyerap esensi jiwa akan memperkuat kekuatan spiritual seseorang. Jika seseorang memiliki esensi jiwa yang sangat besar, seseorang mungkin bisa masuk ke di negara yang legendaris jika beruntung. Yaola perlahan menjelaskan, apakah guru berarti bahwa atau itu seseorang dari olah jiwa? Tidak. Klan Han berencana untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya ke di negara. Apakah ini alasan mengapa mereka menangkap jiwa? Untuk menghilangkan esensi jiwa dari mereka? Xiaoyan bertanya dengan suara kaget. Kemungkinan besar seperti ini. Tetapi aku tidak dapat memastikan. Mereka berencana untuk membuatku tunduk pada mereka ketika aku ditangkap oleh olah jiwa saat itu. Tampaknya mereka membutuhkan keterampilan alkemis aku untuk membantu mereka melakukan sesuatu. Tetapi aku tidak setuju untuk membantu mereka. Oleh karena itu, aku tidak tahu apa yang mereka butuhkan untuk aku lakukan. Berdasarkan dugaanku, itu harusnya terkait dengan intisari ini. Yaola membelai dagunya dan berbicara dengan cemberut. Xiaoyan merajut alisnya setelah mendengar tebakan ini. Berbagai tanda ini menunjukkan bahwa itu olah jiwa sepertinya menyiapkan sesuatu. Kumpulan jiwa untuk menyempurnakan esensi jiwa sepertinya merupakan satu langkah dari banyak orang. Orang-orang ini hanya apa yang mereka rencanakan untuk lakukan. Xiaoyan pernah bertemu dengan iblis Saint Huangquan. Ahli puncak ini telah dilatih sampai jiwanya telah mencapai negara di. Tetapi berdasarkan apa yang fragmen jiwanya berlama-lama mengatakan, bahkan jika jiwa seseorang mencapai negara di, seseorang tidak akan bisa mencapai kelas Daudi. Mungkin, hal yang disebutkannya hilang di dunia ini adalah kunci untuk menyelesaikan misteri ini. Mungkinkah hal yang setan Saint Huangquan diklaim hilang adalah esensi jiwa? Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil merasa bingung. Dia menghela nafas. Dia tidak melakukannya memiliki petunjuk bahkan setelah memikirkan apa yang dia maksud. Yang bisa dia katakan adalah, apa yang harus kita lakukan dengan benda ini? Xiaoyan secara alami berbicara tentang esensi jiwa di depannya. Benda ini adalah sesuatu yang balai manusia telah terbentuk setelah banyak kesulitan. Nilainya sangat besar dan tidak terukur. Tidak ada yang tahu berapa banyak alkemis akan menjadi gila jika benda ini dibawa ke dunia luar. Ini dibuat dari membantai sejumlah orang yang tak terbayangkan. Seharusnya tidak ada di dunia ini. Karena sudah terbentuk,
Secara alami tidak ada alasan untuk meninggalkannya, kamu harus mengambilnya. Tingkat spiritual kamu saat ini berada di negara surgawi yang maju. Masih ada cara untuk pergi ke negara surgawi yang sempurna. Ini pasti akan membantu kamu untuk merebut api lotus demonic pemurnian. Yao La ragu sejenak sebelum menjawab. Xiaoyan terkejut setelah mendengar saran ini, tetapi dia tidak melakukan tindakan. Dia menoleh dan melihat ke arah kluster cahaya spiritual. Dengan gelombang tangannya, dia menghancurkan rantai itu. Setelah itu, tangannya perlahan menyentuh permukaan gugus cahaya dan dengan lembut berkata, "Aku akan membantu membalas dendam untuk kalian semua." Kalimat yang lembut tiba-tiba menyebabkan Kilau samar untuk mengirim sinyal. Sepertinya ada banyak pesan berbeda yang dipancarkan dari klaster cahaya jiwa. Xiaoyan diam-diam menerima pesan-pesan ini. Terlalu banyak inti jiwa telah berkumpul di dalam kelompok cahaya ini, jadi tidak ada bentuk kecerdasan di dalamnya. Hanya beberapa kebencian, keengganan, dan emosi lain yang ada sebelum kematian jiwa sepenuhnya. Sangat sulit untuk sepenuhnya memperbaiki emosi-emosi ini. Jika seseorang secara acak menyerap mereka, mereka akan berakhir melibas pikiran seseorang. Namun, kalimat tunggal dari Xiaoyan tampaknya telah diam-diam menyelesaikan emosi negatif yang tersembunyi ini. Ini bisa dianggap sebagai bentuk kecerdasan lain yang telah dibentuk oleh esensi jiwa ini. Bahkan ketika mereka mati, mereka akan menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk mempersulit mereka yang membunuh mereka. Meskipun tampaknya mudah untuk menyelesaikan emosi ini, mereka yang berasal dari aula jiwa tidak akan pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak novel Donghuanya ya. Dan jangan lupa like, subscribe dan share ya. Dan sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya.